Yang masih aku ingat sampai sekarang, di tengah malam, itu malam Jumat, di jam setengah 12 malam, aku tuh denger ibuku tuh nangis. Ibuku nangis, aku keluar kamar. Tak tanyain, kenapa kok nangis? Karena aku tanya gitu. Terus ibuku bilang kalau Mbak Diana itu belum pulang. Loh, aku kaget dong, kok Mbak Diana belum pulang? Terus kemarin yang tak lihat itu siapa? Yang malam Kamis yang jam 10 malam itu. Karena dia sorenya pergi sama Suro, jam 10 kan dia pulang, masuk ke kamar. Aku di ruang tengah lagi main HP. Kak Rum lihat sendiri ya itu? Aku lihat sendiri. Aku lihat Mbak Diana ini lewat. Kakakku, Mbak Diana, sama Mas Suro itu sedang melakukan hubungan yang tidak senonoh lah, tidak melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Iya. Aku langsung kaget, aku shock, aku di situ nge-freeze. Terus mau nggak mau aku ini harus pulang lapor ke orang tuaku. Terus aku jalan pelan-pelan ngejauh dari rumahnya. Terus aku sampai rumah, aku bilang ke orang tuaku, kita cukup ada perdebatan ya, karena orang tuaku sempat nggak percaya juga, karena ya mungkin aku juga nggak bawa bukti. Tapi aku yakin kalau itu Mbak Diana. Aku sempat dengar Mas Suro itu seperti merapalkan mantra Pada saat kejadian, padahal itu dia udah ketahuan digerebek, tapi dia masih merapalkan mantra yang kakakku ini akhirnya berefek ke kakakku itu sempat teriak-teriak nggak mau lepas. Dia pengen nempel terus sama Mas Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, balik lagi di Maxilover bareng sama gue Riko Joyo Sukmo. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang menyentuh sisi paling gelap dari hati manusia. Seorang kembang desa yang mempunyai segala-galanya, tapi siapa sangka sebuah malapetaka terjadi ketika seorang duda mempunyai hasrat untuk memiliki wanita tersebut. Dengan berbagai cara apapun dia pengen memiliki, dengan catatan memakai ilmu pelet. Nah, untuk kisah selengkapnya kita dengarkan aja dulu narasumber kita, Kak Arum. Selamat malam Kak. Selamat malam juga Mas. Oh iya Kak, ini awal mula terjadi kisah ini gimana ya Kak? Awalnya itu kakak aku itu kan seorang yang cukup bersosialnya itu baik ya, dia ramah kepada tetangga, cukup aktif juga, terus dia itu cukup dikatakan sebagai kembang desa lah kalau di desa itu. Beliau itu cantik, menurut aku definisi cantik yang emang cantik sih. Jadi tuh kuningnya putih, terus matanya itu lebar, dan dia tuh cukup dikatakan sebagai kembang desa ya. Terus tiba-tiba setelah kejadian ini beliau itu 180 derajat itu berbeda sekali. Sekarang itu jadi pendiam, sering murung, sering di kamar gitu. Kalau boleh tahu kakaknya itu udah kenal lama ya sama Kak Suro itu? Kalau kenal lamanya tuh belum ya Mas, karena emang kalau aku melihat dari pribadiku sendiri ya, Mas Suro itu tuh dia orang yang cukup introvert. Dia tuh jarang bersosialisasi. Emang kita satu desa, tapi kita ketemu aja itu jarang. Gitu. Nah, nggak tahu kenapa kok bisa kakak aku ini kepencut sama dia gitu loh. Padahal jarang ketemu, nggak pernah bersosialisasi. Jadi cukup introvert gitu orangnya. Ini kan si Suro kan duda ya Kak? Iya. Terus rumahnya itu berdekatan dengan kakaknya atau gimana ya? Kalau satu desa masih satu desa, tapi memang sudah beda dukuh. Oh gitu. Jadinya emang jarang ketemu. Ya mungkin kalau dari rumah aku itu sekitar 100 meter. Oh deket ya Kak, berarti kalau 100 meter kan deket ya? Oh iya. Cukup beda dukuh aja sih. Oh gitu. Oke, buat teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Kak Arum, kalian langsung DM aja di Instagram kita. Untuk linknya aku taruh di deskripsi ya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, kita dengarkan aja inilah kisah selengkapnya.
Jadi itu awalnya kakakku kan emang seorang yang cukup ekstrovert ya kak. Iya. Terus dia cukup mudah bersosiali juga sama tetangga, cukup ramah gitu. Nah, aku tuh juga cukup dekat sama kakakku. Tapi aku nggak tahu nih kapan dia deket sama Mas Suro ini. Kok tiba-tiba banget. Pas itu suatu sore itu aku sama kakakku lagi di teras. Posisinya itu aku cuma di teras main HP, kakak aku ngejemur baju. Nah, aku tuh ngelihat dari kejauhan depan rumah kita tuh ada kayak pohon asem. Dia tuh pohon asem besar. Nah, aku ngelihat dari kejauhan itu ada orang perawakannya seperti Mas Suro, tapi cuma diem natap kosong. Tapi yang bikin aneh itu tatapannya seperti agak beda gitu, tatapannya sedikit menusuk dan aku merasa ada sesuatu hal lain di belakangnya. Tapi dia cukup memandang kakakku aja. Nah, aku lihat dari kejauhan, aku pikir oh ya udah gitu aja kan, aku nggak mikir sampai mana-mana itu. Sampai beberapa hari setelah itu, kakak aku ini masih seperti biasanya, tapi ketika di rumah dia tuh dandanannya itu lebih ke agak heboh gitu loh. Karena kan kakak aku ini suka dengan perhatian ya. Iya. Dan kita lumayan deket, jadi aku sering main ke kamarnya. Satu hari itu aku main ke kamarnya, dia baru di depan kaca, sedang ngaca-ngaca sambil senyum-senyum. Seperti katakanlah orang lagi kasmaran gitu loh mas. Oh iya. Nah, aku tuh udah sering peringatin ke kakakku, nggak usah yang heboh banget lah, nggak usah yang nyentrik-nyentrik gitu loh, kayak ya udah biasa aja, orang juga tahu kalau kamu tuh emang cantik gitu. Terus tak tanya juga, emang lagi kasmaran apa gimana, kan aku sempet nyeletuk kayak gini. Terus dia tuh bilang kayak, iya aku lagi ngerinduin seseorang. Nah, karena kita lumayan sering curhat, aku juga bingung loh, dia baru deket sama siapa, kok dia merindukan seseorang. Padahal sebelumnya belum pernah. Iya, sebelumnya baru pernah. Terus ya udah nih, aku nggak mikir sampai mana-mana, emang mungkin baru deket sama orang. Nah, di situ beberapa hari kemudian sekitar hari Rabu sore, kita juga di depan teras. Sore-sore kita kan emang sering ke teras. Dia keluar rumah pakai dandanan yang super duper cantik banget. Dia pakai dress bunga-bunga, make upnya juga tipis tapi emang sudah kelihatan cantik. Keluar rumah sambil senyum-senyum. Tak tanyain mau kemana, tak tanyain gitu. Terus mau pergi sama seseorang, dia bilang gitu, kayak wajahnya tuh sumringah banget gitu loh mas, seperti orang yang emang lagi jatuh cinta ya. Iya. Terus tiba-tiba dari kejauhan ada motor dateng, ternyata itu Mas Suro yang datang. Aku sempat kaget loh, mereka ini deketnya kapan, karena kakak aku juga sering curhat dan dia tuh nggak curhat tentang Mas Suro itu, tapi kok baru deket. Dan aku kalau melihat vibes-nya Mas Suro tuh cukup takut ya, karena sedikit dia tuh introvert dan sedikit menyeramkan, kayak aneh aja gitu loh, aku takut. Dan Tapi itu baru pertama kali datang. iya, baru pertama kali datang ke rumah setelah yang dia ngintip lewat pohon besar itu loh, di belakang pohon besar. Aku mulai janggal ini, kakakku kok senyum-senyum seperti orang yang kasmaran banget gitu. Aku takutnya kenapa-napa kan. Terus dia cuma bilang pergi sebentar. Ya udah, dia pergi keluar. Nah, malam pulang itu sekitar jam 10. Sekitar jam 10 malam baru pulang. Tapi di situ raut wajahnya udah mulai beda. Ya sedikit lebih pendiam, dia nggak ngomong apa-apa sama aku. Biasanya kan kalau dia habis keluar tuh cerita-cerita apa aja yang udah dia lakuin tadi gitu. Tapi itu tuh nggak, langsung masuk kamar, keluar murung. Aku sempet bingung kayak, tapi aku nggak nyapa, aku cuma diem aja. Ya udah mungkin dia capek kan. Ya udah, aku masuk ke kamar, terus kita udah gak ada interaksi apapun itu. Dia akhirnya di kamar terus, dia nggak pernah keluar rumah gitu, kayak di kamar aja, kita nggak ada interaksi. Aku juga fokus dengan kegiatanku kan, aku juga kuliah semester akhir, jadi cukup padet lah untuk kegiatan-kegiatan. Aku
nggak tanya-tanya gimana keadaan kakakku. Tengah yang paling gongnya lagi itu yang masih aku inget sampai sekarang, di tengah malam, itu malam Jumat di jam 11:30 malam, aku tuh denger ibuku tuh nangis. Ibuku nangis, aku keluar kamar, tak tanyain kenapa kok nangis, karena aku tanya gitu. Terus ibuku bilang kalau Mbak Diana itu belum pulang. Loh, aku kaget dong, kok Mbak Diana belum pulang? Terus kemarin yang tak lihat itu siapa? Yang malam Kamis yang jam 10 malam itu. Karena dia sorenya pergi sama Suro, jam 10 kan dia pulang, masuk ke kamar. Aku di ruang tengah lagi main HP. Kak Rum lihat sendiri ya itu? Aku lihat sendiri. Aku lihat Mbak Diana ini lewat. Terus aku tanya ibuku, loh itu kemarin siapa? Aku tanya gitu. Terus dia tuh belum pulang dari kemarin. Terus aku udah mulai curiga ini, pasti dia nggak bener. Karena aku tahu perginya itu sama Mas Suro. Aku udah curiga kalau ini tuh udah nggak benar. Terus ayahku kan nenangin ibuku. Aku coba keluar rumah. Aku coba pengen ngecek ke rumahnya Mas Suro. Nah, pas keluar rumah itu hawanya tuh dingin banget dan aku merasa malam itu tuh sedikit lebih mencekam gitu lah, apalagi itu malam Jumat, Mas. Aku merasa di belakangku kayak ada yang ngikutin. Tapi aku pelan-pelan jalan ke rumah Mas Suro. Aku nyoba nyari. Aku di sekeliling rumah Mas Suro. Rumah Mas Suro kan belum pakai tembok ya dia. Dia masih pakai seperti anyaman bambu. Untuk jendelanya juga masih jendela kayu. Otomatis kalau ada suara dari dalam kan aku dengar. Aku coba ngelilingin rumah Mas Suro. Aku seperti tidak nggak mendengar apa-apa, nggak dengar apa-apa. Terus aku nyoba jalan lebih jauh, tiba-tiba kayak ada suara dari dalam rumah. Dengar, akhirnya aku dengar suara dari dalam rumah. Kayak ada isakan tangis, tapi nggak jelas juga kayak gitu loh, kayak orang agak berdehem kayak gitu. Aku coba mendekat lagi ke rumahnya, terus ada jendela yang dia tuh sedikit terbuka. Aku ngintip di situ. Yang aku lihat di dalam rumahnya Mas Suro, aku lihat kakakku, Mbak Diana, sama Mas Suro itu sedang melakukan hubungan yang tidak senonoh lah, melakukan kegiatan yang tidak senonoh. Aku langsung kaget, aku shock, aku di situ nge-freeze. Terus mau nggak mau aku ini harus pulang lapor ke orang tuaku. Terus aku jalan pelan-pelan ngejauh dari rumahnya. Terus aku sampai rumah, aku bilang ke orang tuaku. Kita cukup ada perdebatan ya, karena orang tuaku sempat nggak percaya juga, karena ya mungkin aku juga nggak bawa bukti. Tapi aku yakin kalau itu Mbak Diana. Terus aku bilang sama orang tuaku, aku ngeyakinin ayahku. Akhirnya ayahku mau aku diajak untuk nyamperin ke rumahnya Mas Suro, tapi ayahku juga nggak gegabah ya, dia langsung lapor RT juga, terus lapor sama orang-orang yang ronda. Dia minta tolong nanti mau grebek rumahnya Mas Suro. Tuh akhirnya aku, ayahku, ibuku, beberapa warga, 6 warga sama Pak RT datanglah ke rumahnya Mas Suro itu tadi. Akhirnya grebek lah itu. Aku lihat kakakku udah acak-acakan dan udah ganti baju. Oh gitu, sudah nggak pakai baju yang pertama dia pergi, udah ganti baju. Terus pas kita ngegrebek itu, aku sempat dengar Mas Suro itu seperti merapalkan mantra pada saat kejadian. Padahal itu dia udah ketahuan digrebek, tapi dia masih merapalkan mantra yang kakakku ini akhirnya berefek ke kakakku itu sempat teriak-teriak nggak mau lepas. Dia pengen nempel terus sama Mas Suro. Nggak mau diajak pulang. Ibuku nangis-nangis di situ. Aku juga cukup prihatin ya lihat keadaan ini keluargaku seperti ini. Aku juga cukup prihatin. Terus kakakku ini diajak pulang nggak mau, sampai dipeluk ibuku, sampai digandeng ayahku juga nggak mau pulang, tetap manggil namanya Mas Suro seperti itu. Sebab aku merasa ini
udah nggak bener ini, guna-gunanya udah nggak bener. Terus akhirnya mau nggak mau kakakku dipaksa sama ayahku diajak keluar rumahnya. Terus Mas Suro ini diserahin ke Pak RT dan warga yang ronda tadi untuk ayahku minta untuk dilaporkan ke pihak berwajib karena ini ayahku merasa ini juga udah penculikan. Iya, betul. Karena udah dua kali 24 jam ya Mas. Iya, betul. Akhirnya diserahkan ke Pak RT setuju untuk diserahkan ke pihak berwajib. Malam itu juga ayahku nelpon omku buat minta tolong dicariin Pak Ustadz. Malam itu sekitar jam 2 malam. Akhirnya omku datang itu sama Pak Ustadz, terus kakakku diruqyah, itu ibuku masih nangis-nangis, kakakku masih teriak-teriak panggil nama Mas Suro. Terus ayahku pas omku datang itu sama Pak Ustadz, akhirnya ayahku nyiapin keperluan untuk ruqyah ini tadi ya, meskipun kondisi rumah itu udah chaos banget, kakakku masih teriak panggil Mas Suro seperti itu. Akhirnya diruqyah itu baru jam 2:30. Selesainya itu Kak? Belum. Itu baru jam Baru 2:30 itu baru mulai. Gitu. Karena kakakku juga nggak kondusif ya, karena masih teriak-teriak terus. Akhirnya jam 2:30 dimulai ruqyah sekitar 2 jam. 2 jam ruqyah itu cukup lama karena kakakku itu beberapa kali muntah, keluar rambut, Gitu. keluar darah, sampai ini peletnya ini sekuat ini ya ternyata, aku gitu kan. Ibuku masih nangis-nangis, ayahku nenangin ibuku, kakakku masih teriak-teriak. Selama ruqyah juga kakakku masih teriak-teriak. Akhirnya jam 4:30 itu baru selesai adzan subuh jam 4:30 itu baru selesai, kakakku baru bisa tenang. Tapi yang aku lihat itu kakakku seperti orang gangguan mental. Linglung, seperti dia masih mungkin peletnya udah hilang, tapi ini yang anggapanku ya, peletnya mungkin udah hilang, tapi kok dia masih ini ya, masih sering manggil namanya Mas Suro gitu. Setelah kejadian itu? Ya aku berpikir ini kakakku udah kena mentalnya, gangguan mentalnya ini kayak gangguan mental ya gitu kan. Terus akhirnya diterapi. Setelah itu kan masih diterapi terus Mas. Sampai 3 hari itu baru kondisinya mulai membaik. Jadi 3 hari kondisinya itu mulai membaik. Sampai sekarang fisiknya memang sudah membaik. Tapi dari segi mental itu memang tidak bisa balik seperti dulu lagi. Jadi dia menjadi kepribadian yang 180 itu berbeda. 180 derajat itu berbeda. Akhirnya dia tidak bersosialisasi seperti biasanya. Bahkan kalau keluar rumah itu dia nggak berani make up atau sekedar menggunakan baju yang cukup mencolok, itu udah nggak berani. Dia hanya keluar untuk makan, setelah itu masuk ke kamar. Bahkan sampai sekarang di usia kakakku yang 28 tahun, dia nggak berani keluar rumah. Bahkan kalau teman-temannya datang, dia nggak berani keluar rumah. Sampai segitunya? Iya. Jadi cukup membekas di keluarga aku, apalagi ibuku melihat perubahan kakakku seperti itu. Ibuku juga masih sering nangis-nangis, masih mikirin ini kakakku gimana. Fisiknya sudah membaik, tapi kok mentalnya seperti ini. Akhirnya aku sempat tanya ya ke kakakku tuh, yang dia rasain tuh sekarang tuh gimana. Jawabannya ya kayak dengan muka datarnya, dengan wajah linglungnya, dia cuma jawab, aku nggak ingat kejadiannya, aku nggak ingat apapun. Yang aku tahu separuh ragaku hilang. Akhirnya aku juga nggak tahu gimana kabar dari Mas Suro, karena itu yang ngurusin ayahku. Yang aku tahu memang dia sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dan sudah diamankan ya? Iya, sudah diamankan sama warga. Ya semoga sih memang ini ya, Mas Suro juga cukup
menyadari kesalahannya ini berimbas ke kakakku yang seperti ini gitu loh. Efeknya seperti itu luar biasanya Kak. Gimana sampai sekarang kakakku juga masih di kamar. Dulu kita yang sering curhat-curhatan, kita sering ketawa bareng, kita sering sharing-sharing. Akhirnya aku udah gak punya teman itu lagi. Berapa bersaudara Kak? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Aku sama kakakku itu tadi. Makanya aku merasa sedikit shock dengan kejadian ini, sedikit terpukul. Aku juga kadang kalau overthinking juga aku kadang mikirin kakakku. Kok bisa ya orang seceria itu, orang yang dikatakan kembang desa akhirnya murung sampai sekarang dengan tatapan kosongnya itu. Gitu. Kalau menurut Kak Arum sendiri, perasaannya gimana ke Kak Suronya? Aku dikatakan benci, aku benci sekali Benci karena banget. dia yang udah ngerubah kakakku gitu loh. Udah bikin kakakku setraumatik itu. Aku juga nggak terima gitu loh. Dia sudah mengambil keperawanan kakakku, sudah dengan peletnya itu loh. Aku yang kayak benci banget sama dia. Meskipun aku nggak pernah lihat dia sekarang, tapi aku melihat kakakku, aku cukup sedih ya, cukup prihatin ya melihat kakakku. Kayak kenapa sih aku nggak mencoba melindungi kakakku dari awal yang aku lihat dia ngintip di belakang pohon. Harusnya aku lebih peka aja gitu loh. Kenapa aku nggak mencegah dari awal? Harusnya aku melindungi kakakku dari awal. Akhirnya aku colongan seperti ini dan kayak aku benci banget. Kalaupun aku ketemu sama dia, kalau aku bisa mukul-mukul, aku mukul sih. Harapannya untuk ke pihak kepolisian? Ya harapannya dengan pihak kepolisian semoga sih Mas Suro bisa diadili seadil-adilnya ya. Karena itu bukan cuma penculikan tapi juga praktik yang cukup ilegal ya. Pelet itu kan cukup ilegal ya Mas, apalagi merugikan sekali loh. Dia sudah merubah orang dari yang awalnya ceria akhirnya jadi murung. Semoga ya dia diadili seadil-adilnya, itu aja sih kalau dari aku. Oke, untuk Kak Arum sendiri pesan-pesan untuk penonton Mak Sliwer? Jadi buat teman-teman, sebenarnya kalian itu berdandan seperti cewek pada umumnya atau kalian ingin mempercantik diri itu tidak apa-apa, asal kalian itu tidak menarik perhatian ya. Takutnya tuh menarik perhatian orang-orang yang seperti itu. Kita nggak salah, kita mempercantik diri sendiri. Tapi yang salah itu oknum-oknum yang menyalahgunakan itu loh. Yang akhirnya bikin dampak buruk ke diri kita sendiri gitu. Untuk Kak Arum terima kasih ya udah berbagi cerita di malam ini. Dan untuk kalian semua, kasus Diana bukan pertama dan juga bukan yang terakhir. Banyak yang menjadi korban karena salah menafsirkan cinta dan keinginan untuk diakui. Pelet bukanlah sekedar ilmu gaib. Itu adalah bentuk pengendalian yang mencuri kebebasan seseorang. Hati-hatilah dengan siapa kalian untuk buka pintu hati, karena tak semua yang datang dengan senyum membawa niat yang suci. Saya Riko Joyo Sukmo dan narasumber kita Kak Arum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya.